Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahas seputar pelaksanaan ibadah haji di musim haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, kaum muslimin. Kali ini muncul pemberitaan bahwasanya pemerintah Arab Saudi meminta maaf atas segala kekacauan yang terjadi di Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, dan Mina selama fase pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025 ini. Dan permintaan maaf dari pemerintah Arab Saudi itu disampaikan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Coba kita simak videonya. Minta maaf kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, karena itu semata-mata disebabkan oleh karena kepadatan lalu lintas antara Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pemerintah Arab Saudi minta maaf atas kekurangan selama penyelenggaraan puncak ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Termasuk padatnya jalur Arafah, Musdalifah hingga ke Mina. Permintaan maaf ini disampaikan langsung saat Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menghadiri undangan putra mahkota sekaligus PM Arab Saudi, Muhammad bin Salman di Istana Kerajaan Arab Saudi. Amirul Hajj Indonesia 2025 ini hadir mewakili Indonesia dalam undangan resmi Kerajaan Saudi, Sabtu pagi, 7 Juni 2025, membahas evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Menak menyampaikan jika pemerintah Saudi juga menyampaikan permohonan maaf ini termasuk kemacetan di lintas Jalan Arafah, Musdalifah hingga ke Mina. Menak Nasaruddin Umar mengklaim secara umum, tidak ada jemaah Indonesia yang terlantar. Meski begitu, Menak mengakui sempat ada keterlambatan mobilisasi jemaah. Penyebab utamanya adalah padatnya arus lalu lintas dan pergerakan. Dilansir tribunnews.com sebelumnya, jemaah haji memilih jalan kaki dari Musdalifah ke Mina. Padahal, jarak Musdalifah ke Mina sekitar 4 km usai wukuf di Arafah. Di sisi lain, Menak juga menyampaikan bahwa Indonesia jadi perhatian utama Kerajaan Saudi. Pemerintah Saudi juga memberikan sejumlah kemudahan tambahan, termasuk bantuan mobil golf untuk mempermudah mobilisasi jamaah yang kelelahan selama pergerakan dari Musdalifah ke Mina. Khusus Indonesia menjadi perhatian karena yang terbanyak jamaahnya adalah masih Indonesia. Dan juga minta maaf kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, karena itu semata-mata disebabkan oleh karena kepadatan lalu lintas antara Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tetapi secara umum dan tidak ada satupun yang terlantar, semua jamaah diangkut dari hotel kecuali yang memang dibadalkan karena di rumah sakit. Semua orang yang di Arafah itu diangkut, walaupun diantaranya ada yang safari wukuf, diantar ke Mina, ya. Kemudian mampir sebentar di Musdalifah. Dari Musdalifah nanti itu diantar lagi ke Mina. Dan alhamdulillah setelah mereka melakukan pelontaran, sebagian di antara mereka itu melakukan nafar awal. Jadi setelah melakukan pelemparan awal, langsung mereka tawaf pada, dan insya Allah inilah lancar. Jadi hari kedua ini sudah mulai longgar, bus-bus juga sudah bisa masuk ke dalam lingkungan perkemahan, ya, tenda-tenda. Dengan demikian ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh jamaah, karena kemarin memang tidak bisa sama sekali mobil apapun masuk di lingkungan tenda kecuali petugas, ya. Soal makanan, alhamdulillah, bahkan sebagian besar jamaah itu mengatakan berlebihan, karena syarikat itu melebihkan 10% di antara total jumlah yang dilayaninya. Memang ada keterlambatan, tapi itu bukan hanya ke negara kita saja, tapi seluruh negara mengalami keterlambatan karena kepadatan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan inilah namanya perjuangan. Ya, mudah-mudahan tahun-tahun akan datang akan lebih baik lagi. Ya, kaum muslimin, itu tadi pernyataan dari Bapak Menteri Agama kita, Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Nasaruddin Umar, di mana beliau menyampaikan permintaan maaf dari pemerintah Arab Saudi atas segala kekacauan yang terjadi selama pelaksanaan ibadah haji di Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, dan Mina.
Tapi muncul pertanyaan besar kaum muslimin. Benarkah ini adalah permintaan maaf resmi dari pemerintah Arab Saudi? Atau hanya sekedar tameng dari pemerintah kita untuk menutupi kekacauan sistem yang ada di dalam negeri kita ini kaum muslimin? Apalagi munculnya kabar permintaan maaf dari pemerintah Arab Saudi ini di tengah-tengah kuatnya kritikan terhadap Kementerian Agama, ya, terhadap pelayanan terhadap jamaah haji, terhadap pengelolaan ibadah haji. Ya. Kritikan terhadap Kementerian Agama pada saat ini sedang tinggi-tingginya kaum muslimin. Ya. Kekacauan sistem di dalam pelaksanaan ibadah haji ini ya sangat terlihat terjadi di dalam negeri kita. Dari mulai pendistribusian data jamaah haji itu sudah sangat terlihat tidak berjalan dengan baik. Ya, dari mulai jamaah haji diberangkatkan dari Indonesia, ya mereka diberangkatkan dengan satu kloter, kemudian diatur oleh satu syarikah dari Indonesia, tiba-tiba ketika sampai di Arab Saudi, mereka harus terpisah-pisah menjadi beberapa syarikah. Ya. Sehingga ada istri yang terpisah dengan suaminya, ya bahkan terpisah jauh hotelnya, jaraknya berkilometer, ya. Satu kelompok terpisah-pisah menjadi bersyarikah-syarikah, bukan hanya dikelola oleh satu syarikah lagi, bahkan ketua rombongan pun terpisah dengan rombongannya, ya tidak lagi satu syarikah. Ini jelas kekacauan sistem distribusi data jamaah haji, ya jelas. Penyebab kekacauan yang terjadi ini ya dari negeri kita. Karena pendistribusian data jamaah hajinya tidak baik. Ya. Harusnya ketika kita berangkat dari Indonesia dengan satu syarikah, maka di Arab Saudi pun diatur oleh satu syarikah yang sama. Tapi realitanya tidak seperti itu. Ya. Ketika berangkat dari Indonesia diatur oleh satu syarikah, ternyata sampai di Arab Saudi mereka terpecah-pecah diatur oleh beberapa syarikah. Sehingga mereka harus terpisah-pisah. Yang seperti ini kan jelas kaum muslimin, ya, diakibatkan oleh pendistribusian data jamaah haji yang tidak baik. Ya, belum lagi masalah-masalah lain muncul di kemudian hari. Ya, ada yang tidak kebagian tenda ketika sampai di Arafah. Padahal jamaah haji ilegal itu tidak ada di tahun ini. Ya, jamaah haji yang tidak memakai visa haji resmi, visa reguler tidak ada. Semua jamaah haji resmi. Sehingga datanya ini sudah terkumpul. Sehingga mustahil ada cerita jamaah haji tidak kebagian tenda. Karena sudah dihitung. Ya, tapi itu terjadi. Ada jamaah haji yang tidak kebagian tenda di Arafah. Kemudian ternyata kekacauan tidak hanya berhenti di situ saja kaum muslimin. Ketika mereka mau berangkat ke Mina dari Musdalifah, itu kendaraan bus yang seharusnya menjemput mereka tidak juga kunjung datang sampai siang hari. Ya. Sehingga jamaah-jamaah lansia pun ya terpaksa jalan kaki ke Mina. Padahal jaraknya berapa kilometer itu kaum muslimin? Ya, bisa 4, 5 atau 6 kilometer. Kalau jamaah haji yang masih muda, fisiknya masih kuat, mungkin ya mereka santai saja berjalan 4 kilometer, 5 kilometer. Tapi kalau jamaah haji yang lansia, di tengah terik matahari yang panas, suhunya 41 derajat Celcius, tentu itu masalah besar bagi mereka. Mengingat masih juga ada nantinya ritual-ritual haji ya, yang harus mereka lakukan. Dan itu juga memakan energi mereka. Mereka sudah tua. Jadi jalan kaki dari Musdalifah ke Mina ya untuk jamaah haji lansia itu masalah besar. Masalah besar ya. Jadi ya muncul pertanyaan besar kaum muslimin. Apakah benar itu pernyataan permintaan maaf resmi dari pemerintah Arab Saudi? Atau memang itu hanya tameng pemerintah kita saja untuk menutupi kekacauan sistem yang ada di dalam negeri ya. Mengingat pernyataan permintaan maaf dari pemerintah Arab Saudi itu nggak ada rilis resminya. Ya. Tidak ada berita internasional yang merilis berita pernyataan resmi dari pemerintah Arab Saudi tentang permintaan maaf tersebut. Karena kalau memang itu adalah pernyataan resmi dari pemerintah Arab Saudi, ya, biasanya memang ada dimuat di halaman-halaman berita internasional. Akan tetapi kami mencari data tersebut tidak menemukan. Ya. Kalau memang itu adalah
permintaan maaf resmi dari pemerintah Arab Saudi, ya alhamdulillah ya. Tapi kalau ternyata itu hanya tameng ya dari pemerintah kita untuk menutupi kekacauan sistem mereka, ya mudah-mudahan ke depan mereka bekerja lebih baik lagi sehingga kekacauan-kekacauan yang seperti ini tidak terulang lagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.